Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, saya ucapkan selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, pada video kali ini saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan pada kolom komentar di video sebelumnya ya, yaitu tentang bagaimanakah caranya kalau misalkan kita itu sudah menganggarkan pada kertas kerja kita untuk anggaran belanja pada kertas kerja itu kan kita sudah bagi per triwulan ya, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Dan kemudian pada saat kita mengisi BKU, itu kita tidak membelanjakannya. Atau mungkin BKU-nya itu kita isi dengan belanja yang berbeda ya teman-teman ya. Nah di sini setelah saya bermusyawarah dengan kawan-kawan sejawat untuk menyamakan persepsi, itu adalah nanti akan saya sampaikan semuanya. Bagaimanakah caranya untuk mensiasati hal tersebut? Nah, silahkan simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Baiklah teman-teman semuanya. Nah, di sini pada saat kita melakukan penganggaran pada kertas kerja di menu penganggaran itu kita sudah membuat rincian ya. Rincian belanja apa saja sih yang mau kita beli pada tahun ini. Yang mana kita sudah membaginya dalam bentuk triwulan yaitu triwulan 1, triwulan 2, kemudian triwulan 3 dan juga triwulan 4. Nah, kemudian tentunya sobat semuanya juga pada saat mau mengisi di sini itu sudah mempunyai gambaran konsep ya, tentang barang-barang yang nanti akan dibeli seperti ini misalkan ya. Misalkan di sini untuk bulan yang Januari, untuk bulan Januari misalkan untuk usaha kesehatan sekolah atau peralatan kesehatan. Ini misalkan untuk bulan Januari ini belinya adalah obat tetes mata, obat diare, kemudian obat tablet, kemudian obat merah. Nah, kemudian bulan Februari ini adalah mungkin barangnya yang dibeli di berbeda gitu ya. Nah, itu semuanya tentunya kita sudah isikan atau input di menu penganggaran yaitu di kertas kerja teman semuanya. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada bulan-bulan ini ya, nah di sini sobat semuanya untuk bulan Januari, kemudian bulan Februari dan juga bulan Maret, ini tentunya kita bisa membelanjakan semuanya ya. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui bersama bahwa mulai akhir Maret kemarin, nah mulai akhir Maret sampai pada bulan April bahkan sampai sekarang, ini banyak sekali belanja-belanja yang kita sudah anggarkan pada kertas kerja, ini nyatanya tidak bisa kita belanjakan teman-teman. Nah, kenapa? Karena kita ketahui bersama bahwa pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan nanti mungkin sampai belum tahu kapan kita akan segera keluar dari masalah ini, yaitu negara kita itu dilanda yang namanya coronavirus disease ya, atau COVID-19, yang mana mengharuskan untuk semua sekolah itu belajar dari rumah. Nah, karena belajar dari rumah, otomatis untuk belanja-belanja yang sudah kita anggarkan pada menu penganggaran, khususnya untuk triwulan 2 dan 3, mungkin sampai triwulan 4, ini kita tidak bisa belanjakan. Nah, mengapa tidak bisa kita belanjakan? Boleh saja kita belanjakan, namun nanti secara logika kita nanti akan memiliki suatu beban moral ya. Nah, nanti nggak enak gitu ya. Karena nggak ada pembelajaran di sekolah tatap muka kok kita belanjanya banyak banget ya. Nah, itu nanti akan terlihat dari misalkan belanja ATK ya, misalkan kapur dan lain sebagainya gitu teman-teman. Nah, seperti yang coba di sini sobat perhatikan semua ya. Nah, di sini dikarenakan negara kita itu dilanda COVID-19 sehingga untuk sekolah saya itu di sini untuk belanjanya saya kurangi ya. Nah, di sini misalkan gini ya. Untuk bulan Juni. Nah, untuk bulan Juni ini dulu saya anggarkan di kertas kerja itu saya membeli kapas steril, kemudian tancoplas dan seterusnya ini. Nah, di sini saya berikan tanda merah ya. Nah, di sini saya berikan tanda merah. Tanda merah ini maksudnya tidak jadi saya belanjakan gitu kan. Nah, dikarenakan di sekolah tidak ada pembelajaran, jadi di sini tidak saya belanjakan dan di sini uangnya itu masih sisa gitu kan. Jadi kalau nggak dibelanjakan itu nanti uangnya akan tetap menjadi saldo. Kemudian contoh lain misalkan ya.
Nah, di sini teman-teman, nah ini ya, misalkan di sini untuk belanja pengadaan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar. Nah, di sini untuk amplopnya itu dulu pada bulan April ini saya buat yaitu 2 dus ya, harganya 40.000, ini enggak jadi saya belanjakan. Kemudian di sini untuk kertas HVS dan lain sebagainya, kertas kraft, ini adalah untuk bahan kerajinan anak-anak itu ya. Ini kita enggak belanjakan. Nah, ini enggak dibelanjakan. Pak, yang merah ini tidak dibelanjakan semuanya. Nah, jadinya gimana nanti teman-teman? Nah, di sini padahal di kertas kerja ini kita sudah mengisi semuanya. Nah, untuk triwulan 2, 3, dan 4. Nah, ini nanti kita enggak belanjakan. Kemudian cara membelanjakannya dan cara tidak membelanjakannya gimana? Nah, di sini kita lihat dari nota. Nah, ini teman-teman. Nah, dari nota ini adalah pandemi itu mulai kemarin April. Mulai April ini sudah tidak ada pembelajaran tatap muka. Jadi belanja saya itu hanya belanja-belanja yang memang benar-benar saya beli ya. Nah, misalkan untuk langganan majalah ini kan tidak terkendala yang namanya COVID-19, itu memang selalu beli langganan majalah ya. Kemudian belanja perlengkapan emergency kit. Ini adalah awalnya di sini ada berapa juta gitu, ini cuman 634.000, ini diantarkan ke rumah anak atau anak mengambil ke sekolahan secara bergilir gitu ya. Untuk belanja ATK kegiatan belajar mengajar, ini awalnya banyak sekali, tapi di sini kita cuma membelikan ini. Kemudian belanja praktek keterampilan ini juga kita kurangi. Kemudian belanja cetak COVID ini kita tetap ya, karena memang kemarin kita cetak. Kemudian belanja ATK pelaporan sekolah ini ada. Belanja materai ada. Kemudian coba perhatikan untuk yang bulan Mei. Nah, untuk bulan Mei ini belanjanya hanya cuman ini aja, yaitu karena sudah dilanda COVID dan tidak ada pembelajaran di sekolah, maka untuk bulan Mei belanjanya hanya belanja cetak foto kelas 6 karena untuk ijazah. Kemudian langganan majalah untuk bulan Mei, kemudian belanja ATK KBM, langganan listrik, kemudian langganan internet. Ini untuk 1 bulan semua Mei. Kemudian belanja jasa pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi di sini sobat bisa lihat untuk Mei, Juni, dan Juli, kemudian sampai Agustus ini belanjanya adalah hanya seperti ini. Padahal dulu di kertas kerja ini belanjanya adalah banyak banget. Nah, ini tidak kita belanjakan teman-teman. Kemudian cara tidak membelanjakannya gimana ya? Padahal di sini di kertas kerja itu kita sudah menganggarkan. Nah, pada saat kita membelanjakan atau tidak, itu kita masuk ke pentata usahaan. Kemudian di PKU, kemudian di sini pilih sumber dananya. Misalkan kalau saya bos reguler revisi ke-1. Nah, di sini adalah misalkan untuk di bulan Agustus ini padahal banyak banget ya. Nah, di bulan Agustus coba kita lihat dari konsep saya. Nah, ini adalah untuk bulan Agustus, di sini majalah ini bisa. Majalah ini Agustus bisa kita beli karena ini rutin ya. Nah, di sini majalah oke. Nah, kemudian untuk berikutnya, nah di sini untuk obat gosok bolehlah nih ya, karena kemarin beli juga. Nah, ini teman-teman, untuk bulan Agustus karena nggak ada pembelajaran tatap muka dan pembelajaran tetap pembelajaran daring, maka di sini untuk belanja pengadaan barang praktek keterampilan, belanja bahan praktek atau peraga percontohan, ini adalah styrofoam dan lain sebagainya, ini kita tidak beli. Nah, kalau ini kita tidak beli karena rasanya kok nggak masuk akal ya, tidak ada pembelajaran tapi kita belanja bahan praktek keterampilan segini banyaknya. Nah, ini caranya gimana? Nah, tinggal di sini kita tidak usah klik SPJ, kita tidak usah belanjakan teman-teman ya. Nah, di sini padahal di sini masih ada. Nah, ya kan? Nah, di sini masih untuk belanja praktek ini, peraga percontohan. Nah, ini kan ini. Ada pengadaan bahan praktek keterampilan. Nah, ini tidak usah kita belanjakan. Otomatis nanti kalau enggak kita belanjakan, ini nanti dana yang sisa 7 juta lebih ini nanti akan bisa kita belanjakan. Nah, kalau kita tidak belanjakan, maka nanti dana tunai yang 7.624.000 ini akan bisa kita belanjakan pada periode berikutnya, pada tahap berikutnya.
Kemudian insya Allah nanti katanya dari Dinas Pendidikan, untuk bulan September nanti ada RKAS perubahan. Nanti untuk dana-dana yang menjadi saldo sampai tahap ini atau bulan ini yang tidak bisa kita belanjakan dikarenakan sekolah kita tidak ada tatap muka, jadi belanjanya itu berkurang semacam untuk ATK murid, kapur, kemudian spidol, kemudian juga tentang bahan praktek peraga percontohan itu enggak kita bisa belanjakan, maka nanti akan bisa kita anggarkan pada RKAS perubahan yang mungkin nanti bulan September itu akan diberikan kesempatan untuk kita membuat RKAS perubahan. Nah, di sana nanti kita bisa membuat penganggaran baru ya di kertas kerja. Nah, nanti kita bisa anggarkan saldo ini nanti kita habiskan pada bulan tersebut tentunya dengan rencana RKAS yang baru, RKAS perubahan untuk penganggaran berikutnya. Entah itu perbaikan, pengecatan, atau mungkin membelikan kuota paket internet untuk guru dan murid, atau mungkin untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Tentunya kalau misalkan kita masih dalam status pandemi seperti ini, kita belum bisa membelanjakan untuk ATK itu secara berlebihan. Dan tentunya itu tidak akan bisa kita lakukan pembelanjaan seperti pada kertas kerja yang dulu kita buat di penganggaran sebelumnya. Yang mana memang untuk pandemi COVID-19 ini belum berakhir, jadi tatap muka nggak bisa dilakukan, maka pembelanjaan itu nanti nggak bisa dibelanjakan. Nah, kemudian sobat semuanya, upayakan pada saat kita mau membuat yang namanya BKU, itu kita terlebih dahulu memiliki kwitansinya ya, kwitansi dari kita, kemudian itu berdasarkan dari nota ya. Nah, dari nota yang kita himpun dari toko-toko itu nanti rinciannya, nah nanti akan memudahkan kita supaya memudahkan kita pada saat menginput SPJ di BKU. Baiklah sobat-sobat semuanya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Pantau terus channel ini ya. Mungkin nanti berikutnya akan saya update untuk informasi-informasi terbaru. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.